Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan masih semangat belajar ya. Melanjutkan materi organ pernafasan manusia, hari ini bersama Ustazah Yuni kita akan belajar materi subtema 2. Tema 2 yaitu inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernafasan manusia. Sebelum menyimak video ini, sebaiknya kita siapkan alat tulis untuk mencatat bagian-bagian yang penting atau menandai bagian yang masih perlu penjelasan dari Ustazah. Yuk kita simak video pembelajaran ini. Sebagai makhluk hidup, manusia harus bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Tujuan bernafas adalah untuk menghasilkan energi. Energi ini yang akan digunakan untuk beraktivitas, baik aktivitas tingkat sel maupun tingkat organ. Lalu bagaimana manusia bernafas? Proses pernafasan pada manusia dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu tahap inspirasi dan ekspirasi. Tahap inspirasi yaitu proses masuknya udara pernafasan ke dalam tubuh. Tahap ekspirasi yaitu proses keluarnya udara pernafasan dari tubuh. Secara garis besar, proses inspirasi dan ekspirasi terjadi pada pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Jadi, ada inspirasi pada pernafasan dada dan inspirasi pada pernafasan perut. Ada ekspirasi pada pernafasan dada dan ekspirasi pada pernafasan perut. Yuk kita simak penjelasan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu inspirasi pada pernafasan dada. Sebelum kita membahas inspirasi pernafasan dada, kita harus tahu apa itu pernafasan dada. Pernafasan dada adalah pernafasan yang disebabkan karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Jadi, inspirasi pernafasan dada adalah masuknya udara ke dalam tubuh karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Tahapannya adalah sebagai berikut. Kontraksi otot antar tulang rusuk menyebabkan tulang rusuk terangkat, sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru rendah, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua yaitu ekspirasi pada pernafasan dada. Ekspirasi pernafasan dada adalah keluarnya udara dari tubuh karena relaksasi otot antar tulang rusuk. Tahapannya, ketika otot antar tulang rusuk berrelaksasi, tulang rusuk turun sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru tinggi sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang ketiga yaitu inspirasi pada pernafasan perut. Sebelum kita membahas inspirasi pernafasan perut, kita harus tahu apa itu pernafasan perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang disebabkan karena kontraksi otot diafragma. Diafragma merupakan selaput pembatas antara rongga dada dan rongga
Jadi, inspirasi pernafasan perut adalah masuknya udara ke dalam tubuh karena kontraksi otot diafragma. Mekanismenya sebagai berikut. Kontraksi otot diafragma menyebabkan diafragma mendatar, sehingga rongga dada dan paru-paru mengembang. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru rendah, sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang keempat yaitu ekspirasi pada pernafasan perut. Ekspirasi pada pernafasan perut adalah keluarnya udara dari tubuh karena relaksasi otot diafragma. Tahapannya, ketika terjadi relaksasi otot diafragma akan melengkung, sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru tinggi, sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Jadi, saat kita bernafas, terjadilah inspirasi pernafasan dada dan perut, dan juga ekspirasi pernafasan dada dan perut. Skemanya seperti ini anak-anak. Jika kita ditanya bagaimana proses inspirasi pada sistem pernafasan manusia, maka kita jawab otot antara tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk naik. Otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara di dalam paru-paru rendah, udara dari luar masuk ke paru-paru. Lalu, bagaimana proses ekspirasi pada sistem pernafasan manusia? Jawabnya, otot antar tulang rusuk berelaksasi sehingga tulang rusuk turun. Otot diafragma berelaksasi sehingga diafragma melengkung. Akibatnya, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara di dalam paru-paru tinggi, sehingga udara keluar dari paru-paru. Pernafasan perut sebenarnya sudah ada semenjak kita lahir. Jika kita perhatikan pada bayi dan anak-anak yang sedang tertidur, sangat jelas terlihat pada perut mereka terlihat membesar dan mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa teknik pernafasan yang mereka gunakan adalah pernafasan perut. Belum diketahui dengan pasti apa yang menyebabkan semakin dewasa orang akan berganti cara dan teknik pernafasan menjadi pernafasan menggunakan pernafasan dada. Beberapa ilmuwan memberikan hipotesanya bahwa seiring bertambahnya usia, maka bertambah pula masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga tingkat stres dapat mengarahkan mereka secara tidak sadar untuk melakukan pernafasan menggunakan pernafasan dada. Ustadzah bagikan 5 tips bagaimana bernafas lebih efektif. Yang pertama, bernafaslah melalui hidung. Karena jika kita bernafas melalui hidung, maka ketika udara mencapai rongga hidung, udara akan mengalami 3 perlakuan, yaitu penyaringan, pengaturan suhu, dan kelembapan. Hal ini tidak terjadi jika kita bernafas melalui mulut. Yang kedua, gunakanlah pernafasan perut. Ternyata dengan menggunakan pernafasan perut, maka oksigen yang kita hirup jadi lebih banyak, sehingga tubuh kita menjadi lebih rileks. Yang ketiga, latihan teknik pernafasan yang tepat. Walaupun bernafas merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa sadar, tapi kita harus tetap berlatih teknik pernafasan yang tepat, agar energi yang masuk ke dalam tubuh kita juga optimal.
Yang keempat, pola hidup sehat. Kita harus menjaga organ pernafasan kita dengan menerapkan pola hidup sehat. Yang kelima, kita tidak perlu bingung memikirkan memakai pernafasan dada atau perut, karena tubuh kita sudah mempunyai mekanisme pengaturan kapan melakukan pernafasan dada dan kapan melakukan pernafasan perut. Demikian penjelasan dari Ustadzah Yuni tentang materi inspirasi dan ekspirasi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Silakan tulis nama, kelas, nomor absen pada kolom komentar. Sebagai bukti kalian telah menyimak video ini. Jika ada materi yang belum paham, silakan ditanyakan pada Ustadzah. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.